masa iddah wanita yang dicerai. Sebagaimana diketahui, wanita memiliki masa iddah, yaitu masa tunggu tertentu setelah ditinggal wafat atau diceraikan suaminya. Pada masa ini pula, suami yang menceraikannya bisa kembali atau rujuk kepadanya tanpa memerlukan akad baru selama talak yang dijatuhkan berupa talak raj'i. Kaitan dengan masalah ini, Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar telah menguraikan kepada kita. Dalamnya disebutkan, iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan kuruk atau masa suci. Selanjutnya, secara umum, wanita yang menjalani masa iddah terbagi menjadi dua. Pertama, wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal wafat suami. Dan yang kedua, wanita yang menjalani masa iddah bukan karena ditinggal wafat, seperti cerai, baik yang sudah bergaul suami istri atau belum. Masing-masing dari keduanya terbagi lagi menjadi dua keadaan. Pertama, dalam keadaan hamil, dan kedua, tidak dalam keadaan hamil. Kemudian kondisi tidak hamil terbagi lagi menjadi dua, haid dan tidak haid. Dengan memperhatikan sebab dan kondisinya, maka wanita yang menjalani masa iddah secara umum terbagi menjadi 6 kondisi. Pertama, wanita yang ditinggal wafat suami dan dalam keadaan hamil. Kedua, wanita yang ditinggal wafat suami dan tidak dalam keadaan hamil. Ketiga, wanita yang dicerai suami dalam keadaan hamil. Keempat, wanita yang dicerai suami tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami istri dan sudah atau masih haid. Kelima, wanita yang dicerai tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami istri dan belum haid atau sudah berhenti haid atau menopause. Keenam, wanita yang dicerai namun belum pernah bergaul suami istri. Hanya saja oleh para ulama, bagian terakhir ini seringkali tidak dimasukkan ke dalam pembagian utama wanita yang beriddah. Pertama, wanita yang ditinggal wafat suami dan dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah hingga melahirkan. Tidak ada bedanya apakah kelahiran kurang atau lebih dari masa iddah pada umumnya. Misalnya seminggu setelah ditinggal wafat suami, sang wanita melahirkan, maka habislah masa iddah wanita tersebut. Hal ini berdasarkan keumuman makna ayat yang menyatakan, dan perempuan-perempuan hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Al-Quran Surah Al-Talaq ayat keempat. Kedua, wanita yang ditinggal wafat suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, atau dalam keadaan hamil namun bukan dari suaminya yang meninggal, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tidak ada perbedaan antara wanita yang belum haid, masih mengalami haid, atau sudah berhenti haid atau menopause. Pun tidak ada bedanya apakah sudah pernah bergaul suami istri atau belum. Hal ini berdasarkan ayat yang menyatakan, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ketiga, wanita yang dicerai suami dalam keadaan hamil, maka iddahnya hingga melahirkan, sebagaimana dalam keadaan hamil yang ditinggal wafat suaminya. Keempat, wanita yang dicerai suami tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami istri dan sudah atau masih haid, maka iddahnya adalah 3 kali kurung. Hal ini berdasarkan ayat yang menyatakan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kurung. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Namun para ulama berbeda pendapat tentang makna kurung. Para ulama Syafi'i memaknai kuru dengan masa suci, dan masa iddah dihitung dari masa suci saat diceraikan. Sedangkan jika diceraikan sedang haid, maka masa iddah dihitung sejak masa suci setelah haid itu. Contohnya, jika mengacu kepada kuru,
sebagai masa suci, maka jika seorang suami menjatuhkan talak pada awal bulan Muharram, maka masa iddah istrinya berakhir saat dimulainya masa haid yang ketiga. Kelima, wanita yang dicerai tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami istri dan belum haid atau sudah menopause, maka iddahnya adalah selama 3 bulan sebagaimana dalam Al-Quran. Dan perempuan-perempuan yang tidak lagi haid atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Al-Quran surah At-Talaq ayat keempat. Adapun bulan yang menjadi patokan perhitungan adalah bulan Hijriah. Keenam, wanita yang dicerai namun belum pernah bergaul dengan suaminya, maka tidak ada masa iddah baginya. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah atau pemberian dan lepaskan mereka itu dengan cara sebaik-baiknya. Demikian uraian singkat tentang masa iddah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.